Gue air, lo minyak. Gak akan pernah nyatu. Bisa. Natasha Kailufi, bisa dipanggil Aca. Siswi yang baru pindah 4 bulan lalu ke SMA Arwana. Yang di depannya ini, namanya Amanda, sahabatnya Aca. Aca suka sama Iqbal, cowok cool yang terkenal sangat ambisius dengan Olimpiade Sains. Di kantin camp Olimpiade, Aca menyatakan perasaannya dan meminta nomor Iqbal. Awalnya ditolak mentah-mentah, Minta nomor teleponnya. Enggak. tapi karena tidak menyerah, Iqbal pun membacakan sebuah nomor. Aca mencoba menelpon Iqbal yang ternyata nomor yang dibaca Iqbal tadi adalah nomor tukang pijit. Bal, Pijitnya mau dipijit kapan? Bukannya marah karena dijahili, Aca justru merasa gemas dengan tindakan Iqbal ini. Seni beralih ke kelas. Hari ini pemilihan tim anggota Olimpiade Sains tingkat nasional sekaligus hari terakhir mereka di camp itu. Orang terpilih pertama adalah Juna dengan nilai tertinggi di matematika. Yang kedua adalah Aca dengan nilai tertinggi kimia. Dan yang terakhir Iqbal dengan nilai tertinggi fisika. Aca mengulurkan tangannya dengan alasan memberi selamat, tapi Juna pun mengulurkan tangannya untuk menyambut tangan Aca. Setelah itu Aca kembali mengarah ke Iqbal. Ketika Iqbal mau menjabat tangan, Aca justru memberikan handphonenya dan bilang sekalian sama nomor teleponnya. Bal malah memberikan HP itu ke Juna lalu pergi. Setelah kelas selesai, Amanda kembali memperingatkan Aca, tapi Aca tetap tidak mendengarkan dan malah mengejar Iqbal ke bas. Ia ingin duduk di samping Iqbal tapi dicuekin. Karena tak kunjung ditanggapi, Aca pun mengalah dan memutuskan duduk di samping Amanda. Di rumah, Iqbal sedang makan dengan ayahnya. Ayahnya terus-terusan membicarakan nilai dan membandingkannya dengan anak orang. Ia bilang Iqbal seharusnya menguasai semua bidang. Berbanding terbalik dengan keluarga Aca yang harmonis, yang bahkan Aca bisa curhat tentang doinya. Keesokan pagi datanglah 2 orang teman Iqbal, Glenn dan Rian. Mereka menghampiri Iqbal dengan senang dan bertanya tentang apakah benar Iqbal beneran jadian sama Aca. Mbak Wati aja tahu, tapi Iqbal menepis rumor itu. Upacara sekolah, Rian tampak mencuri perhatian Amanda yang didukung oleh Aca. Setelah mengamati sekitarnya, Aca tidak melihat Iqbal. Ia lalu bertanya kepada Glenn, "Iqbal di mana?" "UKS," jawab Glenn. Aca lalu menyusul Iqbal ke UKS setelah sekalian mendapat nomor Iqbal dari Glenn. Iqbal merasa terganggu dengan keberadaan Aca. Ia ingin keluar dari UKS tapi tidak bisa karena pintunya sudah dikunci oleh Aca. Seorang guru killer lewat mendapati Iqbal dan Aca di dalam UKS. Ia bertanya kenapa bolos upacara. Apa yang dilakukan mereka di UKS? Pertanyaan itu langsung dijawab oleh Aca, "Kita lagi pacaran Pak, baru aja jadian." Mereka pun dihukum membersihkan kolam renang. Aca merasa Iqbal pucat. Ia ingin menggantikan Iqbal membersihkan dan terjadilah adegan tarik-menarik pel. Iqbal menyerah dan melepaskan pelnya. Itu tidak sengaja membuat Aca jatuh ke kolam. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Aca berpura-pura tenggelam. Iqbal menolong Aca, tapi setelah mengetahui kalau itu cuma pura-pura, Iqbal pun menepi. Belum sempat sampai, Iqbal malah tenggelam. Ia ditolong oleh Aca. Setelah itu Iqbal yang baru sadar langsung berlalu meninggalkan Aca. Iqbal masuk rumah sakit, HP-nya disita oleh ayahnya. Aca yang khawatir dengan keadaan Iqbal menelpon dan meminta maaf, sekalian mengaku sebagai pacar Iqbal. Tapi yang mengangkat telepon itu bapaknya Iqbal. Aca pun diperingatkan untuk tidak mengganggu Iqbal lagi. Bukannya kecewa, Aca justru merasa Iqbal menolaknya bukan karena tidak suka tapi karena ayahnya melarang. Besoknya kejadian sirkel kue keju dimulai. Juna mendatangi Aca ke kantin dan memberikan kue keju Belanda yang katanya bisa tahan 2 minggu. Aca memberikan kue itu ke Iqbal yang ada di perpus, katanya bisa tahan 2 bulan. Gue air, lo minyak. Gak akan pernah nyatu. bisa. Kalau pakai sabun? Setelah Aca pergi, kebetulan Rian datang. Iqbal memberikan kue itu ke Rian dan bilang kalau kue itu bisa tahan setahun. Rian juga memberikan kue itu ke Amanda, katanya bisa tahan 2 tahun. Amanda menerima kue itu dan memakannya di taman bersama Aca. Juna melihat kejadian itu. Ia senang karena Aca makan kuenya. Nggak tahu aja dia kalau kue itu udah dikasih ke orang sampai jadi circle, tapi mungkin karena rezekinya Aca jadi ya tetap kembali ke Aca. Amanda menyarankan ke Aca untuk coba cuek ke Iqbal selama 7 hari. Awalnya Aca menolak, tapi karena tidak ada cara lain, ia pun melakukannya. Baru hari kelima Aca sudah diantar pulang oleh Iqbal. Amanda yang ada di rumah Aca langsung bertanya kok bisa ya? Aca menjelaskan kalau tadi ia mimisan jadi Pak Bambang, guru tim Olimpiade, menyuruh Iqbal untuk mengantar Aca pulang. Malamnya Aca menelpon Iqbal untuk menanyakan Iqbal tulus atau terpaksa mengantarnya dan dengan terpaksa Iqbal menjawab Udah tulus. tulus. Keciduk nelpon oleh ayahnya, HP Iqbal pun diambil.
Acha tak henti-hentinya mengirim chat yang membuat ayah Iqbal marah ke Iqbal. Karena abis dimarahi ayahnya pagi-pagi. Di sekolah, sesaat setelah datang Iqbal juga marah-marah ke Acha. Setelah kejadian itu, Acha berjanji untuk tidak akan mengganggu hidup Iqbal lagi karena ia mau tim Olimpiade tetap kuat sampai pertandingan nanti. Tiba saat seleksi Olimpiade, Acha mimisan lagi. Apa mau di break dulu aja? Biar Aca istirahat. Gak usah. Setelah pengumuman kalau mereka lolos seleksi dan masuk 10 besar, Acha tiba-tiba pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Di hari lomba untuk 10 besar, mereka dikejutkan dengan kedatangan Acha. Mereka pun mengikuti Olimpiade dan berhasil masuk 3 besar. Persaingannya sangat ketat, Iqbal sudah pusing karena belum mendapat giliran menjawab dari tadi. Di akhir penentuan untuk memperebutkan juara 1, Iqbal akhirnya berhasil menekan bel. Acha yang melihat jawaban di kertas Iqbal langsung memberitahu jawabannya ke Iqbal. Sempat bingung mau pilih jawabannya atau jawaban Acha, ia pun memutuskan untuk menyebut jawaban Acha dan ternyata memang jawaban Acha yang benar, mereka pun menang. Ayah Iqbal dan temannya menghampiri Iqbal. Di sana Iqbal mengakui kalau jawaban Iqbal salah, dan jawaban yang benar adalah jawaban dari temannya, Acha. Aca ini yang memberikan jawaban yang tepat ke Iqbal, Pak. Di sekolah Acha membagikan undangan ulang tahun, semua orang dapat kecuali Iqbal. Acha mau memberi Iqbal undangan tapi Manda temannya Acha bilang kalau ia sudah menitipkan undangan Iqbal ke Juna. Tapi sampai malam di acara ulang tahun Acha, Iqbal tidak datang juga. Iqbal mau memberi selamat ulang tahun lewat chat tapi dia batalkan karena ayahnya meminta ia untuk ikut ketemu temannya supaya Iqbal bisa sekolah di luar negeri dan jadi orang sukses. Di sana Iqbal mengakui kalau dia tidak mau ke luar negeri, ia melakukan semuanya karena keinginan ayahnya. Sempat ingin bersikeras, tiba-tiba om di depannya bilang percuma dia memaksa anaknya untuk melakukan hal yang tidak disukai anaknya. Ayahnya pun bertanya apa yang sebenarnya Iqbal suka. Sementara itu di pesta ulang tahun, Acha mengetahui kalau ternyata Amanda tidak pernah memberikan undangan ulang tahun ke Iqbal. Amanda bilang ia tidak mau Acha sakit hati lagi, sekarang Acha sudah move on, ia sudah bisa melupakan Iqbal. Acha langsung membantah itu. Katanya dia hanya melupakan harapannya ke Iqbal tapi ia tidak pernah melupakan Iqbal. Di tengah perdebatan mereka, Rian dan Glenn bilang kalau Iqbal datang. Iqbal memberikan boneka dan juga minta maaf karena selama ini sudah jahat ke Acha. BTW ini gue mau ngasih tahu endingnya ya. Spoiler alert. Acha sama Iqbal jadian. Amanda sama Rian juga jadi dekat, mereka pun double date. Tamat.